आरोग्य दरगाह तरदास Netanyahu, you can't hide. Netanyahu, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. This was a concession that was forced by the popular mobilization. Face illegal siege on Gaza. They could fulfill the... Our next speaker joins. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat berakhir pekan. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda kali ini bersama saya, Valerie Budianto. Dan saya, Jason Sambo. I know just how to whisper, and I know just how to cry. Masih kebayang-bayang? Masih kebayang-bayang ya. Wah, Air Supply yang begitu luar biasa, begitu syahdu ya kemarin malam ini. Benar-benar. Jadi ini memang kan duo legenda yang kembali menghibur penggemarnya yang ada di Jakarta, bertempatnya di Tenis Indoor Senayan yang digelar semalam nih, membawakan lagu-lagu cinta tentunya yang legendaris. Valerie udah ini belum sih, udah lahir belum sih saat era-era lagu mereka? Belum ya? Tapi tahu kan? Tapi tahu karena memang begitu legendaris dan kabarnya juga untuk tiket dari konser ini bahkan sudah terjual jauh sebelum konser ini dilaksanakan. Jadi sejak pukul 7 malam arena Tenis Indoor Senayan ini bergemuruh oleh sorakan penonton. Ribuan penggemar hadir untuk menyaksikan penampilan dari Graham Russell dan juga Russell Hitchcock yang masih prima membawakan deretan hit seperti All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, dan juga Goodbye. Konser kali ini juga sekaligus merayakan perjalanan 50 tahun perjalanan dari Air Supply. Dan lewat penampilan sepanjang hampir 2 jam, Air Supply ini membuktikan kalau musik tidak pernah punya batas usia. Konser ini juga jadi pengobat rindu bagi penggemar yang telah lama menantikan kehadiran mereka di Indonesia. Benar, jadi ini bisa dikatakan sebagai bentuk nostalgia ya. Karena ini adalah konser setelah 50 tahun loh mereka berkarya di industri musik dunia. Coba kita dengerin lagi nih bagaimana sih kemarin secuplik penampilan mereka. Ini tahun ini 50 tahunnya mereka berkarya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting kalau menurut saya, dan market mereka salah satu yang terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Makanya bisa jadi hampir tiap tahun ya mereka datang ke Indonesia gitu. Dan Indonesia menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Gitu. I can't live, tadi kan lagunya gitu ya. I can't live without you. Ini sama kayak warga di Buton yang kayaknya nggak bisa hidup tanpa Bupati Buton. Ya, karena kemarin ini ternyata setelah dilaporkan hilang oleh mahasiswa dan juga masyarakat di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, akhirnya
Finally, kembali berkantor begitu Valeri ya. Iya, setelah sekian lama Bupati Buton akhirnya kembali berkantor. Dia hilang cukup lama dicariin oleh masyarakat di Buton, mahasiswa dan juga masyarakat. Jadi dirinya mengaku kalau selama di Jakarta ia menghadiri beragam kegiatan, pastinya berhubungan dengan kemajuan Kabupaten Buton. Jadi Bupati Buton Alvin Kawijaya Putra setiap mengikuti kegiatan pasti berkoordinasi dengan pejabat di Jakarta. Kemudian juga selalu mengabadikan media sosial Facebook miliknya. Dan sesampainya di Kabupaten Buton, Alfian ini langsung menghadiri undangan acara maulid yang diselenggarakan masyarakat Pasar Wajo. Dirinya pun mengaku siap dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh dirinya selama di Jakarta. Ya, dia sih update ya di Facebook ya, tapi mungkin masyarakat di sana butuh kehadirannya langsung. Butuh kehadiran secara langsung karena kan ada panggilan untuk audiensi ya. Tapi banyak hilang. program-program yang kemudian membutuhkan dia datang langsung ke masyarakat dan masyarakat menunggu dong pastinya program-program yang memang sudah masuk dalam prioritas di daerah Buton ya. Dan ternyata dia di Jakarta dan juga di Jogja, Jason, selama 20 hari ya. Ya, walaupun diupdate di Facebook tapi akhirnya sudah kembali ya. Tapi ini pemirsa, ada informasi hot topic berikutnya yang kembali lagi menggelar aksi solidaritas untuk Palestina, di mana ini diselenggarakan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Dan dalam aksi ini mereka mengecam langkah Amerika Serikat yang menggunakan hak veto untuk menolak resolusi DKPBB terkait dengan gencatan senjata di wilayah Gaza, Palestina. Ya, tentunya agenda seruan aksi ini sangat ramai dihadiri oleh berbagai pihak. Ada yang datang dari berbagai usia dan juga berbagai latar belakang. Terdengar sorakan dari masyarakat Free Palestine diucapkan bersama-sama sembari membawa bendera Palestina. Jadi ini bertajuknya adalah Sumut Flotia Terobos Blokade Gaza lawan imperialisme Zionis dan Amerika. Demi Al-Aqsa dan juga Palestina, AWG ini menyerukan bangsa Indonesia harus bersatu, bergerak berjamaah untuk bisa melindungi gerakan global Sumut Flotia yang menerobos blokade Zionis di Gaza. Jadi menurut mereka, gerakan ini adalah simbol nyata perlawanan agar Palestina bisa merdeka. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah mereka mengecam aksi dari Amerika yang mengeluarkan hak veto untuk menolak resolusi DKPBB terkait gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Masjid Al-Aqsa yang ke Palestina, dan kami menantang yang setia datang ke sini setiap pekan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, ada kabar duka Jason karena ternyata pesenam Indonesia ini Naufal Takdir Albari meninggal dunia di Penza dan dilaporkan oleh Federasi Gimnastik Indonesia pada Jumat kemarin. Atletnya masih muda, usianya 19 tahun, mengembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif selama 12 hari di Rumah Sakit GA Zakarin. Ya, pemirsa, jadi kami mendapatkan informasi bahwa beberapa media Rusia juga memberitakan soal pesenam Indonesia yang meninggal akibat kecelakaan. Dan mereka menyebut bahwa ada atlet Indonesia yang meninggal akibat cedera leher parah saat berlatih. Dan ini informasinya berdasarkan keterangan dari Direktur Istana Olahraga Burtasi di Penza, Oleg Minkarski. Naufal merupakan salah satu pesenam bertalenta dan kepergiannya tentu ini menjadi pukulan bagi dunia olahraga karena khususnya untuk gimnastik Indonesia. Ia sebenarnya pemirsa dipersiapkan untuk tampil di 53rd Vic Artistic Gymnastic World Championship 2025, SEA Games 2025 Bangkok, dan diproyeksikan nantinya bisa lolos Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Sayang sekali ya, turut berduka. Ini adalah almarhum ini atlet yang sangat berprestasi. Berdedikasi juga ya. Semoga kita harapkan keluarga nantinya diberikan ketabahan, tapi yang jelas umurnya masih muda, tapi legasinya ini bisa diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.